Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munjiat dengan NIM 23 12 10 10 1, kelas 4 PAI 3, kelas PAI 4C yang ingin membahas mengenai macam-macam konsep kurikulum yang terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama ada hakikat kurikulum akademik, yang kedua ada hakikat kurikulum humanistik, ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan kurikulum teknologi. Yang pertama ada hakikat kurikulum akademik. Kurikulum akademik berasal dari kata kurikulum dalam bahasa Latin yang berarti lintasan yang harus ditempuh. Dalam konteks modern, kurikulum akademik merujuk pada seperangkat rencana yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi dalam sistem pendidikan formal. Kurikulum akademik berfungsi sebagai panduan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum akademik atau manhaj ad-darasah diartikan sebagai seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Yang kedua ada ciri-ciri. Ciri-ciri kurikulum akademik, yang pertama ada tujuan yang jelas atau menetapkan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada isi yang terstruktur, memuat materi pelajaran yang disusun secara sistematis. Yang ketiga, ada metode pembelajaran, yaitu menentukan strategi dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dan evaluasi, menyediakan mekanisme untuk menilai pencapaian tujuan pendidikan. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat kurikulum akademik, yaitu merekonstruksi kurikulum sebelumnya dan menginovasi kurikulum sebelumnya juga. Yang kedua ada beradaptasi dengan perubahan sosial atau sisi positifnya, mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan, memberikan panduan struktur bagi pendidik, dan menjamin standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia, mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan globalisasi dan pasar kerja. Itulah tujuan dan manfaat dari kurikulum akademik. Yang selanjutnya ada contoh kurikulum akademik. Kurikulum akademik teknologi, informasi, dan komputer dirancang untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten. Kurikulum ini terdiri dari mata kuliah wajib seperti algoritma, struktur data, basis data, jaringan komputer, dan rekayasa atau perangkat lunak. Dan ada pilihan juga seperti kecerdasan buatan, pengelolaan citra digital, pemilihan cyber, dan manajemen proyek IT. Pembelajaran dilakukan melalui beberapa kombinasi kuliah tatap muka, diskusi, proyek tim, dan pembelajaran daring dengan evaluasi melalui ujian tertulis, proyek akhir, dan presentasi. Yang selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum akademik. Ada struktur dan organisasi kurikulum. Maksudnya itu seperti pengaturan mata pelajaran, alokasi waktu, dan urutan penyajian materi. Tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ada substansi isi materi pembelajaran, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dipelajari peserta didik dalam berbagai disiplin ilmu. Ada strategi dan metodologi pembelajaran, seperti pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi dan penilaian. Maksudnya, mekanisme itu untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi pencapaian tujuan pendidikan. Ada sumber dan media pembelajaran seperti buku teks, teknologi pendidikan, perpustakaan, laboratorium, dan berbagai sarana pembelajaran lainnya. Ada konteks sosial budaya. Maksudnya ada latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir ada pengembangan profesional pendidik. Maksudnya, program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum.
Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kurikulum akademik. Yang pertama ada kelebihan. Yang pertama, ya kelebihan dari kurikulum itu ada standarisasi pendidikan. Maksudnya kurikulum akademik menjamin keseragaman kualitas pendidikan dan memudahkan transfer antar lembaga pendidikan. Yang kedua ada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Maksudnya, kurikulum akademik memfasilitasi pengembangan kemampuan analitis, sintesis, dan evaluasi pada peserta didik. Yang ketiga, ada struktur yang sistematis. Materi pembelajaran disusun secara hierarkis dan berkesinambungan, memudahkan proses pembelajaran bertahap. Yang keempat, ada dasar keilmuan yang kuat. Kurikulum akademik memberikan fondasi pengetahuan teoritis yang diperlukan untuk studi lanjut dan penelitian. Yang kelima, ada pengembangan disiplin akademik. Kurikulum akademik membantu peserta didik dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang terstruktur dan disiplin. Yang selanjutnya ada kelemahan dari kurikulum akademik. Yang pertama ada kurang fleksibel. Maksudnya, kurikulum akademik seringkali sulit beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang cepat. Yang kedua ada kesenjangan teori politik. Kesenjangan teori politik ini terlalu menekankan pengetahuan teoritis dan kurang mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dunia kerja. Yang ketiga ada beban kognitif yang tinggi, yaitu terkadang memberikan beban materi yang terlalu banyak, mengorbankan pemahaman mendalam dan kreativitas. Yang keempat ada standarisasi yang berlebihan. Kurikulum akademik dapat mengabaikan keberagaman gaya belajar dan potensi untuk peserta didik. Yang kelima ada kurang responsif terhadap konteks lokal. Kurikulum akademik seringkali kurang memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik lingkungan sosial, budaya dan setempat. Yang kedua ada hakikat kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik merupakan menitik beratkan pada kemampuan peserta didik sebagai subjek yang mempunyai potensi, kemampuan dan kekuatan untuk berkembang baik minat maupun kemampuannya. Pendekatan ini berpusat pada siswa dan mengutamakan pengembangan unsur afektif. Menurut Olmsted dan Hanskin, pendekatan humanistik didukung oleh psikologi anak dengan maksud untuk mengatasi kebutuhan dan minat anak-anak, dan oleh psikologi humanistik dengan penekanan pada penilaian, identitas, ego, kesehatan, psikologis, kebebasan untuk belajar, dan pemenuhan pribadi. Oleh karena itu, guru berperan sebagai fasilitator dan narasumber bagi siswa. Kurikulum terutama berfokus pada interaksi aktif antara siswa dan guru, pada pemecahan masalah, dan inkuisi. Prosedur ini termasuk dalam kerangka kurikulum baru atau PCEB. Yang selanjutnya ada prinsip kurikulum humanistik. Ada berpusat pada peserta didik. Kurikulum humanistik menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Ada kebebasan dan tanggung jawab, yaitu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan arah pembelajaran mereka sendiri, sekaligus mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab. Ada pengembangan potensi menyeluruh, memfasilitasi pengembangan seluruh aspek kepribadian beserta tidak meliputi intelektual, emosional, sosial, fisik, estetika, dan spiritual. Ada pembelajaran bermakna, menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup dan konteks dunia nyata peserta didik. Ada penekanan pada proses, lebih mementingkan proses pembelajaran daripada hasil atau produk semata. Ada dialog dan hubungan interpersonal, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang didasarkan pada dialog terbuka, saling menghormati, dan hubungan interpersonal yang autentik. Ada selanjutnya penilaian dan etika, yaitu mengintegrasikan pendidikan nilai, etika, dan moralitas sebagai bagian esensial dari kurikulum.
evaluasi komprehensif, dan reflektif. Mengembangkan pendekatan evaluasi yang komprehensif, bersifat formatif, dan mendorong refleksi diri peserta didik. Ada penghargaan terhadap keunikan individu, yaitu mengakui dan menghargai keunikan setiap peserta didik dengan memahami bahwa setiap individu memiliki gaya belajar, kecerdasan, dan bakat yang berbeda-beda. Yang terakhir ada pendidikan untuk transformasi sosial, mempersiapkan peserta didik untuk menjadi agen perubahan yang dapat berkontribusi secara positif terhadap transformasi sosial dan perbaikan kondisi manusia. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kurikulum humanistik. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan sendiri memiliki 5. Yang pertama ada pengembangan kepribadian holistik. Kurikulum humanistik mendorong pertumbuhan peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu menumbuhkan motivasi belajar yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Kurikulum humanistik memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan solusi kreatif. Yang keempat ada keterampilan sosial dan emosional. Kurikulum humanistik itu menekankan pengembangan kecerdasan emosional, empati, dan keterampilan interpersonal. Yang kelima ada pembelajaran bermakna. Maksudnya, kurikulum humanistik mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman real dan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada kelemahan dari kurikulum humanistik itu. Yang pertama ada kesulitan dalam standarisasi. Kurikulum humanistik sulit diterapkan dalam sistem pendidikan yang memerlukan standar dan kriteria evaluasi yang konsisten. Yang kedua ada tantangan implementasi dalam sistem pendidikan. Kurikulum humanistik sulit diterapkan dalam konteks pendidikan massal dengan jumlah peserta yang besar dan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga ada kurangnya struktur yang jelas, yaitu dapat mengakibatkan kekurangan struktur dan organisasi dalam kurikulum. Yang keempat ada tuntutan tinggi pada kompetensi pendidik, yaitu masyarakat pendidik yang memiliki keterampilan fasilitasi, kepekaan personal, dan pemahaman mendalam tentang perkembangan manusia. Yang kelima ada keterbatasan dalam mengakomodasi tuntutan eksternal. Kurikulum humanistik kurang responsif terhadap tuntutan eksternal seperti kebutuhan pasar kerja, standarisasi nasional, dan persaingan global. Contoh kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik berfokus pada pengembangan potensi individu secara holistik. Contoh mata kuliah yang meliputi filsafat pendidikan humanistik. Contoh mata kuliah dalam kurikulum humanistik yang pertama ada filsafat pendidikan humanistik. Itu membahas konsep-konsep pendidikan berdasarkan teori pendidikan humanistik dari tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow. Yang kedua ada psikologi pendidikan yang isinya itu pembelajaran yang berpusat ke student-centered learning atau serta penerapan empati dan komunikasi efektif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ada pendidikan karakter dan etika profesi, yaitu mengembangkan nilai-nilai moral empati dan tanggung jawab sosial dan profesi yang mereka jalani. Ada metode pembelajaran inovatif, yaitu mengajarkan teknik pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning dan pendekatan konstruktivisme dan pengajaran. Dan terakhir ada kreativitas dan pengembangan diri, yaitu mengeksplorasi potensi kreatif mereka melalui seni, literasi, dan refleksi diri. Di antara kelima tersebut ada metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yaitu kebebasan untuk mengembangkan proyek yang sesuai dengan minat mereka. Ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, itu didorong untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata secara kolaboratif. Yang selanjutnya ada refleksi diri atau self reflection. Contohnya itu menulis jurnal reflektif mengenai pengalaman belajar mereka.
Yang keempat ada pendekatan personal dan konseling, memberikan dukungan moral dan akademik. Untuk memberikan dukungan moral dan akademik. Yang selanjutnya ada kurikulum ruang lingkup kurikulum humanistik. Yang pertama ada fokus pada perkembangan individu. Itu mengembangkan pertumbuhan pribadi siswa sebagai manusia secara keseluruhan. Ada kebebasan dan tanggung jawab, memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat pilihan dalam pembelajaran mereka sambil juga mengembangkan rasa tanggung jawab. Ada pembelajaran aktif dan pengalaman, yaitu menekankan pembelajaran melalui pengalaman itu langsung atau experiential learning, dan relasi guru-guru siswa yang dialogis, yaitu mengembangkan hubungan pendidikan peserta didik yang bersifat dialogis, saling menghormati, dan tidak otoriter. Pembelajaran terintegrasi, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran atau bidang studi untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang dunia. Ada pendidikan nilai dan moral, menekankan nilai-nilai humanistik seperti empati, integritas, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ada evaluasi autentik dan self-assessment, yaitu menggunakan metode evaluasi yang beragam dan autentik, termasuk mendorong siswa untuk mengevaluasi diri sendiri. Yang terakhir ada pengembangan kreativitas, memberikan ruang dan dorongan untuk pengembangan kreativitas, imajinasi, dan ekspresi jiwa. Yang selanjutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang berfokus pada mempersiapkan peserta didik untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan sosial ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Kurikulum ini menekankan bahwa pendidikan harus berperan sebagai agen perubahan sosial dan instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip rekonstruksi sosial. Yang pertama ada pendidikan sebagai agen. Pendidikan sebagai agen, maksudnya itu pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis masalah nyata dan demokratis. Pembelajaran berbasis masalah nyata, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan permasalahan dan isu-isu kontemporer yang nyata. Dan demokrasi pendidikan itu menekankan pada prinsip demokratis dan dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya ada kesadaran kritis dan interdisipliner, yaitu untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial yang ada dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang isu sosial yang kompleks. Yang selanjutnya ada orientasi aksi, praktik sosial dan masa depan. Pada masa depan. Kurikulum ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoritis, tetapi juga menekankan pentingnya aksi dan praktik sosial dan mempersiapkan untuk membangun visi tentang masyarakat yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan rekonstruksi sosial. Kelebihan dari rekonstruksi sosial, yang pertama ada relevansi dengan kehidupan nyata. Kurikulum ini mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu sosial yang nyata. Yang kedua ada pengembangan kesadaran kritis, itu mendorong untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap struktur sosial. Yang ketiga ada pembentukan keterampilan sosial. Melalui pembelajaran kolaboratif dan proyek sosial, siswa yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial. Ada orientasi pada solusi, yaitu tidak hanya belajar tentang masalah sosial, tetapi juga didorong untuk mencari dan mengimplementasikan sosial. Yang kelima ada pendidikan yang holistik, itu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang realitas sosial.
ada juga kelemahan dari kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama ada potensi bias ideologi. Maksudnya pendekatan ini rentan terhadap masifnya bias ideologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tantangan implementasi, yaitu sulit diimplementasikan dalam sistem pendidikan yang kaku dan berorientasi pada standarisasi. Yang ketiga ada resistensi dari berbagai pihak, yang sering menghadapi resistensi dari berbagai pihak yang menginginkan pendidikan tetap pada fungsi tradisional. Yang keempat ada penekanan berlebih pada aspek sosial, yaitu kadang terlalu menekankan aspek sosial sehingga dapat mengabaikan kebutuhan pengembangan individu dan ketergantungan pada kompetensi guru, yaitu keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kompetensi wawasan dan komitmen guru. Contoh rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial dalam pendidikan menekankan keterlibatan mahasiswa dalam perubahan sosial. Mata kuliahnya mencakup filsafat pendidikan, rekonstruksi sosial, analisis sosial, dan keadilan sosial. Pendidikan multikultural dan inklusi sosial serta praktikum pemberdayaan masyarakat. Metode pembelajarannya meliputi pembelajaran berbasis masalah, yaitu dihadapkan pada permasalahan sosial yang untuk dianalisis. Yang kedua ada diskusi kritis dan dialogis defrektif. Diskusi kritis menggunakan metode Socrates question untuk membangun pemikiran kritis, kolaborasi dengan masyarakat, yaitu bekerjasama dengan organisasi sosial dan proses pemberdayaan, dan advokasi serta aksi sosial untuk mengembangkan kemampuan kritis dan tindakan sosial mahasiswa. Yang selanjutnya ada ruang lingkup rekonstruksi sosial. Yang ada orientasi pada masalah, berfokus pada masalah-masalah sosial kontemporer. Yang kedua ada pembelajaran berbasis masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan untuk transformasi. Ada pembelajaran kolaboratif, integrasi disiplin, dan nilai dan etika. Yang terakhir ada kurikulum teknologi. Kurikulum teknologi adalah rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan isi, bahan ajar, dan metode pembelajaran dalam bidang teknologi. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa terkait teknologi modern seperti literasi, digital, pemrograman, dan penggunaan perangkat keras dan lunak. Kurikulum teknologi merupakan respon terhadap kebutuhan dunia pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi era digital dan perkembangan teknologi yang pesat. Kurikulum ini berfungsi sebagai pendekatan integratif yang menyatukan teknologi ke dalam berbagai bidang pembelajaran sehingga mempersiapkan siswa untuk menjadi warga digital yang cerdas dan tangguh. Kelebihan dan kelemahan kurikulum teknologi. Yang pertama ada mempersiapkan siswa untuk era digital. Maksudnya, yang pertama ada mempersiapkan siswa untuk era digital, yaitu membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Yang kedua ada pengembangan keterampilan berpikir kritis, yaitu mendorong kreativitas dan inovasi melalui project based learning dan meningkatkan literasi digital untuk pemahaman tentang penggunaan teknologi secara etis dan bertanggung jawab, dan fleksibilitas dan personal pembelajaran, yaitu pendekatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ada juga kelemahan kurikulum teknologi. Yang pertama ada kesenjangan akses dan infrastruktur. Itu perbedaan akses teknologi antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Yang kedua ada tantangan untuk mendidik, itu kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga ada resiko ketergantungan berlebihan pada teknologi, yaitu potensi menurunnya keterampilan dasar non-digital. Yang keempat ada cepatnya keusangan pengetahuan, yaitu kurikulum cepat menjadi tidak relevan akibat perkembangan teknologi. Ada contoh kurikulum teknologi. Yang pertama, kurikulum teknologi di perguruan tinggi dirancang untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi teknologi. Mata kuliahnya itu mencakup pengantar teknologi,
membahas konsep dasar teknologi dan perkembangan inovasi. Ada pemrograman dasar, yaitu belajar bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau C++. Yang ketiga, yang ada kecerdasan buatan dan analisis data, yaitu berfokus pembelajaran mesin dan analisis data besar. Ada keamanan cyber dan etika digital, yaitu mengajarkan prinsip keamanan dan etika dalam dunia digital, dan jaringan komputer cloud dan cloud computing, yaitu memahami arsitektur jaringan dan sistem berbasis cloud. Ada desain dan pengembangan aplikasi, itu mengajarkan cara merancang dan membangun aplikasi berbasis web dan mobile. Teknologi Internet of Things IoT, atau membahas konsep IoT dan mengaplikasikannya dalam industri. Dan proyek inovasi teknologi, yaitu menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam proyek berbasis teknologi. Metode pembelajarannya meliputi pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengembangkan produk atau solusi berbasis teknologi. Simulasi dan praktikum diberikan pengalaman langsung melalui laboratorium teknologi, kolaborasi industri, berpartisipasi dalam magang atau kerjasama dengan perusahaan teknologi, dan studi kasus dan riset terapan, yaitu perkembangan teknologi terkini dan mengaplikasikannya dalam penelitian. Ruang lingkup kurikulum teknologi. Yang pertama ada literasi digital dan komputasi, yaitu mencakup pemahaman dan keterampilan dasar dalam menggunakan perangkat digital dan komputasi. Ada teknologi informasi dan komunikasi, berfokus pada pemanfaatan teknologi dan pengelolaan informasi dan komunikasi efektif. Rekayasa dan desain teknologi, yaitu proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi sosial teknologi dan masyarakat, membahas hubungan timbal balik antara teknologi dengan masyarakat, termasuk dampak sosial dan etika. Ada teknologi terapan dan interdisipliner, berfokus pada aplikasi teknologi dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan lingkungan. Mungkin segitu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.